Puncak. Serius? Ya. Anjir, alhamdulillah. Ini sempit banget ya. Iya kan buat. Lu nungguin Tojesnya dulu. Masya Allah. Assalamualaikum semuanya, kenalin gua Revangga. Kali ini gua mau mendaki ke gunung yang dijuluki sebagai atapnya Jawa Barat. Ya, Gunung Ciremai Pia Trisakti Sadarehe. Jalur yang baru diresmikan Agustus 2002 ini berlokasi di Desa Payung, Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka. Jalur ini memiliki 8 pos dengan waktu tempuh 9-10 jam pendakian. Oh ya, kali ini gue mau mendaki dengan teman-teman baru yang mengikuti open tripnya 3 Dewa Adventure. Untuk informasi budget simaksi dan open tripnya ada di kolom deskripsi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pendakiannya. Let's go. Perjalanan dimulai dari rest area 57 Karawang. Di sini gue menunggu jemputan dari teman-teman Jakarta. Setelah datang, kita langsung menuju ke Majalengka. Kurang lebih 4 jam perjalanan, akhirnya kita sampai di Desa Cipayung, Kecamatan Rajagaluh, Majalengka, dan lanjut beristirahat sejenak di homestay karena masih pagi. Setelah rehat, mandi, makan, dan prepare, kita menuju balai desa untuk registrasi ulang dan cek kesehatan. Setelah semuanya selesai, kita menuju ke base camp Kebon Raja menggunakan truk, karena kalau jalan kaki memerlukan waktu tempuh kurang lebih dari 2 jam. Udah pada sarapan kan? Udah. Buat makan siangnya udah semua apa belum? Udah. Gak ada yang ketinggalan atau apa? Ya, sebelumnya perkenalkan saya Rizky. Saya ditemenin sama Mas Aji sama Mas Nono juga. Nanti yang di depan saya sama Mas Aji. Kalau saya kan karena ngejar tempat tenda. Di sini dominan tanah. Cuman kalau emang kalian bawa bab atau masker mendingan dipakai, soalnya debunya juga parah lumayan. Ya. Takutnya malah jadi sesak napas atau apapun itu. Berdoa dipersilakan. Apa nih? Ciremai Sadarehe. Ciremai Sadarehe. Ciremai Sadarehe. Jangan garansi cerah, bukan saya. Ciremai 3 dewa ya. Saya yang bilang Ciremai Sadarehe, kalian bilang berangkat. Oke, siap. Udah ada yang mau video? Udah. Ada. Aman. Dari bawah? Dari bawah. Dari bawah. Dari bawah apa di atas? Boleh. Di bawah. Bukan HP-nya. 3 Dewa Sadarehe. Pendakian pun dimulai dari ketinggian 1295 mdpl dengan estimasi waktu tempuh 45 menit dan dengan jarak 1,1 km menuju pos 1. Trek awal menuju pos 1 lumayan menanjak tapi tidak terlalu parah, ya cukuplah buat pemanasan. Karena treknya yang langsung menanjak panjang dan cuaca hari ini sangat cerah, napas agak sedikit berat. Tapi ternyata trek menuju pos 1 ini banyak juga bonus landainya yang menanjak hanya di awal saja. Menuju pos 1 masih banyak landainya, masih banyak bonus. Setelah berjalan selama 30 menit, akhirnya kita sampai di pos 1 dengan ketinggian 1525 mdpl, selisih 15 menit dari informasi jalur. Setelah sebat, kita lanjut menuju pos 2 dengan estimasi waktu tempuh 60 menit dan jarak tempuh 0,85 km. Trek menuju pos 2 ini masih banyak landainya daripada tanjakannya. Adapun beberapa tanjakan gak begitu berat, ditambah hutan yang semakin lebat membantu menghalangi teriknya matahari, sehingga napas menjadi lebih santai. Udah kerja. Setelah 25 menit berjalan, akhirnya kita sampai di pos 2 dengan ketinggian 1712 mdpl. Perjalanan menuju pos 2 terasa sangat singkat, selisih 35 menit dari estimasi info jalur.
yang dikarenakan masih banyak landainya. Di pos 2 kita gak terlalu lama beristirahat karena kita ngejar pos 3. Di sana kita beristirahat lebih santai dan lebih lama sambil makan siang dan sholat. Menuju pos 3 dengan estimasi waktu tempuh 60 menit dan jarak tempuh 0,65 km. Untuk pos 1 ke pos 2 itu treknya masih landai, masih banyak bonus serius. Dan terus pos 2 ke pos 3 sangat landai, malah lebih landai dari pos 1 ke pos 2. Nih lihat nih, malah yang dari pintu rimba ke menuju pos 1 itu nanjaknya tuh ya lumayan bikin ngos-ngosan, soalnya cuacanya lagi terik juga, lagi cerah banget. Sedangkan dari pos 1, 2, 3 itu treknya banyak banget bonus seperti ini, banyak landainya cuy, sambil mas-masan anjir. Ya, trek dari pos 2 ke pos 3 itu malah lebih banyak landainya. Adapun 2 tanjakan yang cukup curam, tapi setelahnya ada landai lagi. Dan tak lama dari situ kita menemukan pos 3. Setelah berjalan 37 menit, kita sampai di pos 3 Kayu Manis dengan ketinggian 1922 mdpl. Di pos 3 ini merupakan tempat istirahat yang cukup nyaman karena disediakan kursi dari bongkahan kayu dan ada tempat sholat juga. Pos 3, santap siang dulu sambil istirahat. Makasih ya, tadi pegang tangan ini ya, aduh gue udah takut banget. Cuak. Ih, bilang dong divideoin. Iya, gak apa-apa lah. Tapi gimana? Kalau udah pegangan biasanya diselonjorin. Enggak lah. Tadi juga Devin. Setelah di pos 3 Isoma, lanjut ke pos 4. Lanjut pos 4 bareng teman baru nih anjir, yang tadinya solo dan sekarang akhirnya dapat teman baru dari Jakarta ya. Hai. Let's go. Perjalanan dilanjutkan menuju pos 4 dengan estimasi waktu tempuh 60 menit dan jarak tempuh 0,65 km. Menuju pos 4 ini treknya sudah mulai ada tanjakan panjang, tapi gak terlalu berat buat nafas karena masih ada bonus landai dan sudah banyak pohon yang ditumbuhi lumut ala-ala hutan Kalimantan. Mungkin banyak yang nanya juga kenapa setiap pos selisih waktu tempuhnya beda sama estimasi di info jalur. Ya simpel aja sih, karena kita cuma bawa beban sleeping bag, baju ganti dan camilan doang. Sisanya seperti tenda, cooking set dan makanan berat udah disediain oleh pihak open trip. Ya begitulah enaknya ikut open trip. Berjalan selama 20 menit akhirnya kita sampai di pos 4 dengan ketinggian 2025 mdpl, selisih 40 menit dari estimasi. Pengorbanan cinta. Oh ya, pos 4 ini juga areanya cukup luas, kemungkinan bisa buat 8 tenda, tapi masih sangat jauh menuju ke puncak. Untuk pos 3 ke pos 4 itu terhitung sangat cepat, cuman 25 menit dan treknya juga landai, nggak ada tanjakan yang bikin haheho. Dan kita lanjut ke pos 5. Gak berlama-lama di pos 4, kita lanjut ke pos 5 dengan jarak tempuh 0,5 km dengan waktu tempuh 60 menit.
Trek menuju pos 5 ini sudah mulai didominasi tanjakan panjang dan mulai ada tangga dari akar-akar pohon yang cukup buat pegal kaki. Beda dengan jalur sebelumnya yang ada bonus landainya, trek menuju pos 5 ini gak ada satupun landainya, nanjak terus sampai pos 5. Meskipun gak ada tanjakan yang curam, tapi tetap bikin nafas ngos-ngosan. Pos 4 ke 5 udah mulai dikit anjir jalurnya. Dengkul udah panas sih. 24 menit berjalan, kita sampai di pos 5 Buyut Ketuk di ketinggian 2217 mdpl. Area pos 5 ini sangat sempit buat beristirahat, jadi kita putuskan untuk lanjut ke pos 6 dengan jarak tempuh 0,5 km yang kata Mang Rizky merupakan trek tercepat, hanya sekitar 20 menit. Trek menuju pos 6 ini gak terlalu menanjak dan masih ada bonusnya. Benar saja 12 menit berjalan, kita sampai di pos 6 Sumber Hirup di ketinggian 2311 mdpl. Kita mutusin untuk bersantai dulu di pos 6 sambil nikmatin kabut. Udah di pos 6, cuman berapa sih, 12 menitan lah dari pos 5. Yang bikin kaki gemetar tuh dari pos 4 ke 5, nanjak terus gak ada ampun anjir. Cuman dari pos 5 ke 6 itu jaraknya pendek, lumayan landai, gak kayak 4 ke 5. Sebat dulu lah. Tiga 30 menit beristirahat, badan udah terasa dingin karena adanya kabut, dan kita prepare kembali untuk melanjutkan ke pos 7 yang memerlukan waktu tempuh 90 menit dengan jarak 0,6 km. Vegetasi menuju pos 7 ini sudah mulai agak terbuka, ditambah cuaca yang mulai panas lagi. Treknya pun mirip dengan pos 4 ke 5, tanjakan panjang tanpa bonus, dan debu mulai berterbangan sehingga nafas mulai agak terganggu. Siap. Gak ada bonus, buset. Gak ada bonus. Tambah tanah itu tebal banget, jadi debu. Cuacanya panas, udah mulai terbuka juga. Banyak rumputan. 1 jam berjalan melewati tanjakan tanpa bonus, akhirnya kita sampai di pos 7 di ketinggian 2554 mdpl. Gimana Bor? Mantap. Gak ada bonus anjir. 1 jam perjalanan ya. Di sini kita beristirahat sejenak, dan area pos 7 ini agak sempit. Di pos 7 istirahat sebentar dan kita lanjut ke pos 8. Ini areanya udah mulai terbuka, vegetasinya udah terbuka. Cuacanya panas banget. Tapi lihat di depan, udah ada edelweiss. Setelah menikmati hamparan bunga edelweiss, kita lanjut menuju area camp pos 8 dengan estimasi waktu tempuh 60 menit dan jarak tempuh 0,6 km. Trek menuju pos 8 ini didominasi tanjakan curam dengan debu yang semakin tebal. Sesekali beristirahat di bawah terik matahari sambil mengatur nafas yang pengap. Pos 7 udah pakai tambang. Lanjut. Selain keindahan bunga edelweiss, kita juga disuguhkan samudra awan yang sangat indah. Beberapa kali kita beristirahat untuk mengabadikan perpaduan keindahan edelweiss dan samudra awan. I might grab a bat, I don't know my wrath, my blood boils over like
Oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. Setelah merasa cukup mengabadikan momen, kita melanjutkan pendakian. Sekian lama setelah melewati tanjakan curam dan berdebu, akhirnya kita menemukan lagi trek yang landai, yang sekaligus pertanda sudah dekat ke Sabana Pos 8 area camp. Gimana nggak kelihatan? Oh iya, kan kita mau ke atas. Apakah ini tempat ngecamp? Ini dia. Jam 4.31 kita baru nyampe di area camp. Sorry banget. Di area camp pos 8. Area camp terakhir. Alhamdulillah. Jadi total pendakian dari base camp Kebon Raja sampai pos 8 memerlukan 6,5 jam pendakian. Dari estimasi 9 sampai 10 jam pendakian, tergantung mental dan fisik kita. Perjalanan panjang dan melelahkan tersebut barulah terbayar setibanya kita di pos 7 saat melihat vegetasi hutan yang rapat berubah menjadi ladang Edelweiss yang terhampar luas dan samudera awan yang bikin takjub. Sebagai informasi saja, dari 5 jalur pendakian Gunung Ciremai, hanya jalur Trisakti Sadarehe yang memiliki sabana seperti ini. Dari sunset dulu cuy. Setelah beristirahat di sabana, pada sore harinya kita dapat menyaksikan matahari terbenam. Sekedar info saja buat teman-teman yang mau melihat sunset, gua saranin untuk naik satu bukit ke arah puncak, paling 5 menit lah. Salahnya kita malah balik ke arah pos 7, jadi pemandangan sunsetnya gak terlalu maksimal karena terhalang pohon-pohon kering dan Edelweiss. Hari pun berubah menjadi malam. Kita kembali ke area camp untuk menyantap hidangan makan malam yang disediakan Mang Rizky, Mang Nunu, dan Mang Haji. Segelas kopi dan obrolan tentang pengalaman pendakian menjadi penutup di malam ini. Kita pun terlelap tidur di dekat dinginnya area camp pos 8. Jam 3.40 mulai summit. Yang lain masih pada tidur, kita duluan berdua. Di sini gua sama Mas Saiful start ke puncak paling awal. Ditakutkan kalau terlalu siang puncak bakal terlalu penuh karena pendakian hari kemarin full kuota. Karena masih gelap dan treknya cukup menyulitkan, di sini gua gak terlalu banyak rekam jalur. Serius? Anjir, alhamdulillah. Puncak beneran cuy. Ini what? Pelannya mana ya? Nyari. Sempit banget ya? Iya kan gue. Yes, alhamdulillah cuy. Top puncak Ciremai via Sadarehe 3078 mdpl. Jam berapa dulu? Wah, lihat nih. Udah jingga gitu. Kita kan ke sekarang udah jam berapa, Bro? Udah jam 5.30 ya? Jam 5.30. Sunsetnya udah mulai keluar. Samudra awan di sebelah kiri. Masya Allah, alhamdulillah banget ya. Untuk perjalanan dari area camp ke puncak itu sekitar 1 jaman. Untuk treknya kita dihadapin langsung ke trek yang nanjak, lanjut ke trek yang panjang, landai panjang, terus menuju ke puncaknya
treknya lumayan ekstrim, pasir campur pasir campur apa sih, batu, pasir campur jadi licin banget. Ini udah mulai belum begitu kelihatan ya, belum begitu, itu cahayanya udah mancar banget ya. Itu gunung tertinggi di Jawa Tengah. Selamat, keren. Alhamdulillah, sia-sia ya Allah. Gunung Cikuray dari puncak tertinggi. Rumah gua. Jam 6:04 kita turun aja karena dari tadi udah jam 5 kita udah di puncak, udah dapat sunrise anjir, sunrise sama lautan awan. Terus puncaknya juga sempit, udah rame banget yang naik. Jadi kita putusin untuk turun aja, giliran. Ini puncaknya Sadareh, Ciremai via Sadareh, sempit banget. Trek pasir campur kecil. Sampai kebagian jam 5. Makanya tadi saya kebagian. Mau kemarin nggak bisa. Tadi ya. Iya. Kalau misalkan makanan udah jadi, kalau mau makan aja langsung. Siap. Emang ada yang nunggu di sana? Hah? Ada yang nunggu? Ada lah. Oh ada. Dia masak. Oh masih sih. Ayo Mbak, 5 menit lagi. Kalian kakinya terbuat dari apa sih? Dari tanah. Mau dong tukeran dengkul. Mbak. Kalian yang puncak. Tidur wae. Gue gak ketemu 6, 7, 8. Tak telat. View-nya udah habis. Mending turun aja lagi, ayo. Apa iya? Enggak channel. Itu buat Gue gak bisa ngejar kalian berdua. Sumpah. Keren. Udah. Jalur turun menuju area kami ini sangat curam dan licin karena treknya dari pasir campur kerikil. Tapi di jalur ini kita disuguhkan keindahan alam yang sangat memukau mata. Edelweiss yang terhampar luas, pohon mati, dan pemandangan gunung-gunung di Jawa Barat seperti Cikuray dan Papandayan. Setelah tiba di area camp, kita sarapan nasi goreng dan sop buah yang menyegarkan. Dan waktu pulang pun telah tiba. Setelah prepare, kita berkumpul untuk yel-yel penyemangat. Oh ya, tak lupa gue ucapin banyak terima kasih buat tim 3 Dewa Adventure, Mang Rizky, Mang Nunu, dan Mang Aji yang telah mengantarkan kita ke puncak tertinggi Jawa Barat, Gunung Ciremai via Trisakti Sadareh. Nono lompat ka dia terus kaluhurkeun balik gitu. Kali lagi ya. 3 Dewa Sadareh. Sultan punya daya. Terus bang. Nah, yang mau turun duluan. Terima kasih telah menonton. Semoga pendakian kali ini memberikan manfaat dan informasi bagi teman-teman yang mau mendaki ke Gunung Ciremai. Wassalamualaikum semuanya. See you on the next trip.